aku dikasih kesempatan. Awalnya di tengah-tengah stripping itu yang aku lama itu, aku take short movies, Oke. film-film pendek, film-film indie gitu segala. Dan akhirnya aku suka sama itu. Tiba-tiba ada tawaran a big movie, datang. Aduh, jadi aku ada moto satu hal ini. Dulu aku pernah magang di PH. Oke. Yes, as assistant, ya, Oh ya? selama 6 bulan di Oke. PH iklan, with the Australian guy gitu. Yeah. Dan dia kasih aku one really good thing, chase the butterflies. Kita kan punya rasa kalau kita ngelakuin Yeah. sesuatu kayak nervous di perut, kayak ada kayak kupu-kupu dalam perut itu. Dia ngomong kejar itu terus. Karena di saat itu kamu punya itu, artinya kamu peduli, kamu belajar, and you actually enjoying what you're doing. It's story time. Storyteller aku hari ini seorang aktor yang baik hatinya luar biasa. A good actor pastinya, promising pastinya, dan yang paling aku happy, finally dia join MD Entertainment. Kita akan syuting sesuatu. Yes, it's Brian Finally. Domani. Hi, guys. Gila, aku ngejar kamu nggak tahu dari tahun berapa ya, Dek. Dari kecil, awalnya bareng, awalnya satu start grup. actually dari MD. Dan Berpisah untuk sementara. ya, finally it's back. Akhirnya bertemu kembali. Happy banget because such a humble person. Pokoknya luar biasa deh. Semoga stay like this all the time. Amin, amin, amin. Terus lagi sibuk apa aja deh? Lagi sibuk reading, boleh disebutin nggak? Boleh. Lagi Ayo Putus project OTT film bersama Syifa Haju sama direkturnya Bang Riza Mantovani. Kita selalu lagi banyak banget di planning ke depan nih, Yes. ya kan? Kita juga Amin. ada series ke depan. Hopefully. Tapi yang paling upcoming nih emang Ayo Putus nih, Yes. gitu kan? I'm so excited. Emang ceritanya It's bagus about dari Wattpad ya, gitu Betul. kan? So boleh sedikit cerita nggak secara karakter Hmm. kamu tuh di Ayo Putus? Jadi di Ayo Putus ini aku sebagai karakter yang bernama Selatan. Dia you can say the heartthrob of the school. Bukan playboy tapi lebih pencinta wanita. Benar nggak? Betul, setuju. Dia tidak menyakiti wanita secara tidak langsung. Dia will treat the woman nicely gitu. Dan dia menjalani hidupnya, dia setiap kali pacaran cuma 3 hari, akhirnya putus. Tapi suatu ketika dia ketemu cewek yang berbeda dengan cewek-cewek yang lain. Bernama Alma, yang diperankan oleh Syifa Haju. Dan ya, it Dan goes on. seterusnya. Ya. Pokoknya harus tetap nunggu karena ini I think pertama kali syuting sama Syifa. Betul. Enggak, iya, pertama kali syuting. Really with her baru pertama kali. Iya kan, so it's a good pairing. Aku ngelihatnya fresh banget between Syifa Haju dan tentunya Brian Domani plus cast yang lainnya. Yes, cast-cast Gitu. I think lainnya yang juga lainnya seru juga banget. kayaknya Fresh. beda-beda ya, Yeah. fresh ya gitu kan. Kan ini reading udah berapa hari nih, Dek? Yes. I know it's a lot of effort, a lot of problem. Bukan problem sih, lebih ke ngebedah Discussing, karakter, ya discussion pasti. segala macam. Gimana sih proses kamu mendalami suatu peran? Kan biasanya kan kamu dapat skrip, kamu baca dan yang pasti diskusi sama sutradara pasti. Pastinya. Tapi as a person, kamu as an actor itu gimana sih kamu membedah suatu peran gitu loh? Pertama ya pasti I sink into the skenario dulu. Itu Yeah. pasti the main concrete part of the story pastinya. Tapi kalau mungkin kayak gini bisa beda ya, soalnya ini udah ada novelnya, udah ada Wattpadnya, udah ada beberapa penonton yang ada, udah deskripsi karakternya udah ada gitu. So the first thing ya awalnya ketemu sama Bang Rizal, pengen dia gimana membawain karakter ini. Dan setelah aku membacanya aku akhirnya kayak, kalau aku ngasih ini this part of me, maksudnya kayak aku kasih ini buat karakternya boleh nggak? Discussion. Bukan hanya sama Bang Rizal juga, sama also sama Syifa Hajunya, kalau dia nyaman atau enggak. Karena kalau chemistry itu. kalian berdua kan harus Penting. jagain banget. Intinya it's all about the teamwork kan. Yes. Bukan hanya antara aku sama pemain doang, tapi juga sama director, sama pemain yang lain. Jadi kayak it's a teamwork. Jadi yang membentukin karakternya secara tidak langsung it's not only me. It's ada A, B, C yang ngebantu. Oh kayaknya juga bagus deh kalau kamu masukin ini, I'll give this a little hint to it. Because aku belajar kayak sebenarnya nggak ada yang salah gitu. Kayak benar atau pas atau enggak gitu. And in the moment kalau kita lagi reading banyak rame-rame itu, some people give a good advice and akhirnya jadi tuh gara-gara mereka semua juga. Not only myself. Dalam pemilihan suatu
skrip Betul. atau suatu project lah, gimana kamu prosesnya tuh awalnya? Gimana aku prosesnya? No, biasa gini, kamu kan dapat tawaran pasti Iya, banyak iya. nih kiri kanan. Amin. So like you take, oke ini gue mau, ini gue suka, ini enggak karena ini maksudnya di dirimu gimana? I'm quite picky. Yes. Aku lumayan picky. Langsung yes. 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 Aku lumayan picky Banget. orangnya. Bukan karena itu, karena ya thank God, maksudnya alhamdulillah sekarang ini karena OTT banyak project-project yang baru, Iya. banyak platform-platform yang baru. Jadi kayak pilihannya lumayan banyak, bukan karena me, but emang banyak lagi platform Emang yang banyak. banyak banget. It's growing lah. It's Bagus growing, banget bagus ya. banget. Kalau buat dunia perfilman ini kita Bagus bener-bener kayak banget. it's a curse but also a gift. Iya, gitu. betul. Dan akhirnya tawaran ada beberapa dan I have to really maksudnya benar fokus baca karena ada beberapa yang awalnya bagus tiba-tiba di ending dan akhirnya nggak jelas atau tiba-tiba di tengah terus ending nggak jelas. Terus bukan hanya cerita doang sih, juga direkturnya siapa, Yeah. itu penting. Productionnya harus siapa. Kalau Thank you. MD nggak usah dipikirin lah. Lawan main pasti kan? Apa? Lawan main juga. Lawan main juga penting banget karena maksudnya kayak apakah we think masih bisa atau enggak sama mereka. Jadi kayak ada a lot of pilihan. Even sampai kadang-kadang aku mikirin DOP-nya, maksudnya kayak dia Iya, iya. kira-kira pengambilan gambarnya aku lihat-lihat kayak dia bakal gimana ngambil cerita ini. Tapi tonton buat cerita only, sometimes there's that click. Iya. Setuju. Ada cerita bagus banget nih. Aku tahu ini bagus banget, tapi aku jujur aja sama diriku sendiri. I think it's not for me gitu. Kalau aku yang mainin kayak agak maksa gitu. Bukannya aku ngambil tantangan ya, tapi aku tahu diri aja gitu. Iya, iya. Kayak aku coba, aku ngomong sama the production house atau, okay, if you want me, okay, tapi if you don't want, don't force. Jangan paksain aja. And kayak ada yang klik ya jodoh-jodohan kayak gini. Iya. Ada yang aku suka nggak dapet, Betul. iya kan? Kita sudah banyak drama. Ada yang aku suka nggak dapet. Ada yang awalnya aku pikir kayak aku jalanin aja ternyata aku suka. Jadi kayak like this we can never really say have to have that gut feeling kayak jalanin nggak ya? Kalau ini kayak kok ya jalanin ya udah jalanin deh. Iya, berarti Gitu. menggunakan feeling itu penting Feeling. sekali ya. Feeling kerjaan kita ya harus profesional tapi feeling pasti selalu ada. Nggak mungkin nggak. Oke. Kalau ngeliat Brian kan dari kecil ya, Brian ya kamu Betul. sudah berada di dunia entertain. Jadi siapa yang nggak tahu Brian Domani dari Banyak. awal kamu berada di salah satu grup musik Betul. ya. Super Super Seven. Yes. Itu umur. Aku masuk grup Super Seven pas aku umur 11 tahun. Oke, awalnya gimana tuh dia bisa masuk ke musik dulu? Jadi ceritanya gini, aku anak Bali nggak tahu malu. Oke. Aku dari dulu suka panggung. Aku kecil hidup di panggung. Dulu papaku kan koki dan aku selalu tinggal di hotel yang ada panggungnya. Oke. Dan kalau papa mauku selalu cerita, kalau aku ngilang cari aku di panggung, joget-joget, nyanyi-nyanyi intinya gitu. Dan suatu hari ada kegiatan modeling di Bali. Sebenarnya seingat aku sih aku nggak ikut modeling, aku cuma naik ke atas panggung terus Iya, kayak oke. pede aja gitu jalan. Dan salah satu manajer yang ngatur event suka sama aku dan bilang kalau kamu datang ke Jakarta, give me a call. Oke. Sampai ke Jakarta, belum tinggal, baru cuma ngejenguk nenek karena nenek tinggal sini, aku masih di Bali. Kayak iseng telepon casting dapat iklan. Dari iklan itu dikenalin sama audition. Aku salah satu sendiri yang audition buat grup band itu. Oke. Yang lain aman. Itu aku audition, audisi di hari itu, besoknya tampil langsung. Oh ya? Yes. Besoknya tampil, pas mereka bilang iya besoknya tampil dan the history goes from there. Masuk label, buat lagu single, going road trips gitu segala. And akhirnya masuk ke FTV sinetron. Awal iya. sinetron sama MD ada bersama Meraih Mimpi dulu Betul. ada with my band. Ya. And goes from there lah. Nah, kalau berarti kan kamu awal sebenarnya dari nyanyi dong berarti kan? Yes. Ya. Sekarang fully lebih di acting. Yeah. Emang this is what you wanted atau sebetulnya pengen dua-duanya nih tapi kesempatan lagi di sini dulu nih. Gimana? Ini semua di luar bayangan aku. Aku nggak pernah mikir aku bakal masuk dunia ini. Karena ada orang yang emang kerja keras untuk in my Yes, position right now. Kayak betul. I'm so blessed to be in my position right now. Ini benar-benar kayak aku nggak pernah mikir bakal masuk ke sini. Tapi kalau acting karena nggak tahu jalur yang dikasih so far ya acting. Musik always will be a part of me. Nggak mungkin nggak. Dan kalau aku akhirnya fokus ke musik juga, acting will always be a part of me. Yeah. Mereka satu hal yang nggak bisa
Karena ya They itu both saling mengisi acting needs sebetulnya. like music also needs Yeah. acting, like the Yeah. music business needs acting also needs music gitu kayak. Jadi kayak kalau disuruh kayak like take in a way nggak bisa. For now I'm focusing on acting because I see I have more opportunities. Yeah. Dan kalau salah satu reasonnya juga karena kalau aku acting aku menjadi someone else. Tapi kalau musik aku menjadi diri sendiri. Yes. Dan yang dimana itu agak lebih serem karena harus jadi vulnerable soalnya. Jadi kayak so far aku nyamannya dan happy-nya di acting. Kasih ketemu banyak orang, bisa experience a lot of stuff. Ya. Gitu. Nah, kamu kan bergerak lumayan cepat nih, Dek. Which is buat aku is a good decision, no decision itu semua depends. Tapi buat aku the right time lah. Kamu kan sempat sinetron, and then movie industry booming, you start switch to pengennya di film gitu kan, which is film, web series deket lah. OTT movie itu satu garis. Betul. Saya nggak bilang sinetron nggak bagus ya, kita nggak bilang di situ. Cuman maksudnya you switch di mana opportunity lagi banyak nih sekarang nih. Apalagi benar tadi kamu bilang dengan pandemi ini something came up new thing ya, good or bad itu depend cara kita melihatnya gimana, orang melihatnya gimana. Tapi kan opportunity lagi banyak nih. Betul. Apa yang membuat kamu switch dari sinetron? Kalau ngomong penghasilan jelas kita ngomong jelas, stripping itu ya udahlah gitu kan. Ya kan, tapi sekarang aku melihat aktor-aktor sekarang tuh amazed juga gitu loh. Everybody needs money, tapi mereka juga mungkin memikirkan ke depannya kualitas yang dicari, mungkin secara peran, secara production value segala macam. Karena kalau sinetron kan ya balik lagi it's a daily thing. Itu industri. It's working. Yeah, it's working and it's very good gitu kan. Cuman emang shift tuh apa yang membuat kamu mikir gue lagi pengen di film dulu nih gitu. Aku tipe orang yang pertama hal, aku tahu ini mungkin terdengar agak aneh atau mungkin cepet bosen. Dan mungkin karena sinetron, it's not wrong with the sinetron. Nggak ada yang salah, emang karena emang panjang kan. Aku sempat ada di fase dimana ceritanya itu dan kalau karakternya itu atau mulainya beda tapi akhirnya itu juga lagi, gitu. Ya. Karena follow the market kan. Follow the market itu emang kita nggak bisa lari dari situ dari lah. sana kita emang live by the market. Ya, Marketing ngomong apa, zamannya ngomong apa, ratingnya ngomong apa, kita ikutin itu. Dan tiba-tiba aku dikasih kesempatan. Awalnya di tengah-tengah stripping itu yang aku lama itu, aku take short movies. Oke. Film-film pendek, film-film indie gitu segala. Dan akhirnya aku suka sama itu. Tiba-tiba ada tawaran a big movie. Datang. Aduh. Jadi aku ada moto satu hal ini. Dulu aku pernah magang di PH. Oke. Yes, as assistant. Selama 6 bulan di PH iklan. With the Australian guy gitu. Dan dia kasih aku one really good thing. Chase the butterflies. Kita kan punya rasa kalau kita ngelakuin sesuatu kayak nervous di perut, kayak ada kayak kupu-kupu dalam perut itu. Dia ngomong kejar itu terus. Karena di saat itu kamu punya itu, artinya kamu peduli, kamu belajar, and you actually enjoying what you're doing. Kalau itu udah hilang, cari yang lain. Oke. Aku bukan bilang pas sinetron udah hilang, udah berkurang. Tapi karena pas aku masuk film, itu kupu-kupu jadi kelelawar di dalam musik kayak bener-bener crazy. Dan aku bilang, I like doing this. It's scary. Wah, serem banget. Wah, transisi kayak semua pemain yang pernah dari sinetron ke film itu transisi yang luar biasa. Ya, dimana kita kayak, di sinetron udah jelas ini uangnya segini, udah jelas. And here, kalau kayak film, not all ya. Awal-awal kayak cuman segini, tapi it's a different satisfaction. Dan akhirnya aku kayak mikir, aku masih muda, 21 years old. Kalau emang it's a mistake, semua orang bakal buat mistakes lah. Tapi aku suka ini karakter baru, orang-orangnya beda, gairahnya beda, juga passionnya beda semua. Jadi itu yang mengeracuni aku untuk akhirnya terjun and fokus ke dunia perfilman, the people tepatnya. Nah sekarang kan move ke web series ya. It's also a movie. Iya, it's also kalau web movie kalau web series kan juga persiapannya sama ya Dek, kita reading dulu. Betul. Maksudnya lebih
Iya. Lebih proper. Lebih proper aja gitu. Betul. Mungkin secara sistem lebih jelas ya. Dan oke, 10 episode 2 bulan Yes. dan gitu kan. Iya. Nah, yang tadi balik ke kejenuhan kamu itu, pernah nggak sih kamu lagi syuting sinetron, kan kalau rating panjang, di satu sisi It's puji good. Tuhan karena duitnya bagus gitu kan, Yes. di satu sisi you're getting tired and bored. Yeah. Itu gimana tuh? Itu yang aku rasakan dengan sinetronku yang terakhir. Sinetron aku terakhir kan Can I Say The Name itu kan. Iya. Siapa Takut Jatuh Cinta. Puji Tuhan alhamdulillah itu 310 episode. Iya. Itu di zaman sekarang lumayan banyak. Masih Banyak. zaman itu kayak Iya. di mana 50 episode bungkus. Iya, Dan itu proses sudah lama sebenarnya. Itu Setahun lebih, kan? promonya aja setahun. iya, Ya. Dan gitu-gitu terus ketemu orang yang sama terus. Bukan salah mereka, tapi kayak emang kita manusia nggak build buat itu. Maksudnya beberapa orang tuh nggak bisa repetitif. Dan Getting dimana bored. aku juga orangnya yang sangat lapar pengen belajar terus gitu. Dan akhirnya dapat tawaran yang itu di tengah-tengah stripping. Oh. Syukurnya baik hatinya pemilik PH itu pun ngomong kayak silakan ambil. So di tengah-tengah stripping aku dihilangin bentar. oh ya, Ya, terus habis itu balik lagi. balik tapi habis itu kayak I think I will focus on this more because I like it more gitu. Ya. It's a new thing tapi Yeah. lebih explore ya, lebih Explore. bisa explore. Lebih pasti lebih maksudnya kayak aku juga yang dimana aku pengen coba karakter ini, pengen main sama ini, pengen main sama director ini, dimana itu jadi kita ada waktunya kayak sebulan 2 bulan, and next I Yeah. can take it to someone else. Kalau dapat, kalau enggak nganggur. Itu there's always a risk, itu pastinya. There's always a risk. Enggak semua pemain yang bisa Iya, gitu. iya. Kayak kemarin pas aku terjun di dunia perfilman, syuting berapa film, tiba-tiba bang COVID. Wah, ketahan semua selama 6 bulan hampir setahun kayak what am I doing with my life gitu kayak I have no income in, maksudnya kayak also exposure-nya nggak segede sinetron Of yang course, dimana di TV selalu ada tiap kan. hari, betul. Dan dimana penonton Indonesia masih banyak banget yang nonton TV. Iya. Aku ngilang, bener-bener kayak ngilang. Ngilang. Bener-bener ngilang. Dan akhirnya kayak udah, do I really want to stick to this? Do you think it's worth it? Dan akhirnya aku kayak ngomong kayak, udah, do it aja lah. You like doing it. Intinya pasti saat aku ngelakuin, aku suka. Iya. Nggak berasa kayak kerja. Capek, pasti capek. Aku selalu ngomong kerja apapun tuh pasti capek. Tapi apakah kerjaan itu worth it? Capek itu worth it atau enggak? Dan kalau buat film, sometimes kalau nonton filmnya, bukan adeganku juga, maksudnya kayak siapa aja, itu kayak, yeah, it's worth it. Gitu kayak watching apalagi bioskop ya, kayak Yeah. watching yourself in the big screen Big gitu, screen. malu, waduh, deg-degannya setengah mampus, tapi kayak, dang, I'm in the big screen gitu. Kayak aku kecil nggak pernah ngebayangin kayak gini. And people are watching my face segede ini juga Yeah. kayak wow, pasti ada a feeling yang nggak bisa dijelasin. Ya pasti kan happy, senang, More than takut, happy. worried, Yeah, it's mixture, all there everything. ya. The butterflies. Ya, the butterflies. So but ya you deserve it kok dengan segala perjuangannya. Hopefully ya. Ya, ngomongin fans nih, pasti kan seorang Brian siapa sih yang nggak ngefans? Banyak. Apalagi cewek-cewek di luar sana, oh my god, bisa pingsan kayaknya melihat Brian Domani secakep ini ya. Nah, Iya. how you maintain your fans? Aku tipe orang yang always tell them kayak aku agak private orangnya, Ya, itu pasti. Tapi I appreciate them. hmm. Aku selalu bilang terima kasih ke mereka. Maksudnya kayak ini aku tahu ini bakal kedengeran klise dan kelihatan kayak apa sih. Tapi emang benar tanpa mereka aku nggak mungkin di sini sekarang. Nggak mungkin. Tanpa mereka aku nggak mungkin yang jujur aja scouting Iya. sama MD itu nggak mungkin lah. Betul, 'Cause betul, they're the betul. one who give me the platform. Kayak bener-bener sama mereka yang kasih aku ini living the dream I can live right now. And how to maintain them, ya maaf, aku emang susah bahas sosial media. Itu tuh yang harus gue rubah dari dia Iya. nih. Satu, ayo tampil di sosial media Aku kurang coba, banget. Aku really try, tapi aku kayak tipe orang yang kayak emang I'm interesting kalau kayak gini, emang aku interesting kalau gini, insecurity-nya keluar gitu. Tapi kayak sometimes ya aku try my best kalau bisa. Jujur aku kangen banget kayak ketemu mereka. Ya. Itu aku nggak bohong, not bohong, mesti kayak bullshit atau apa kayak gitu. Tapi like di saat premier, di saat meet and greet gitu segala. That's amazing experience It's sih. gone karena COVID ini. Iya, Dan betul. awalnya jujur pas awal kemarin kayak aduh capek. Tapi pas kita selama 2 tahun ini udah nggak ngapa-ngapain kayak kangen sih.
Banget. Kangen pas lagi filmnya tayang terus akhirnya kita kayak kalian nggak tahu berapa kali kalian nonton film, kita di samping lagi Yeah. dengerin kalian reaksi gimana. Itu kayak liatin reaction mereka Yeah. kayak gitu segala. It's fun. Iya. Kalau ngomongin cita-cita nih Brian, is this what you wanted? Cita-cita kamu atau awalnya aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi pilot, I don't know, what you want to be? Aku awal dulu pengen jadi arsitek. Oke, Aneh kan? masih bisa. Ya masih Why bisa. not? Ya Why kan? not gitu. Itu kan kayak, bisa menjadi it's a salah satu different thing. sampingan. It's Ya. art juga lah Betul, gitu it's lah. art juga. Tapi kayak gini kayaknya nggak pernah ada orang kayak aku pengen jadi ini terus jadi ini deh. Ya nggak sih, kayak jarang banget. Selalu go Kayak away from somewhere there. else gitu. Iya, Aku ada benar. teman aku yang dulu sekolah di ITB ngambil teknik apa, tau nggak jadi apa sekarang? Guru boxing. Oke. But he loves it. Iya. Did it for 8 years kayak ini sekolah di sini jadi a trainer, tiba-tiba orang ini ke dokter ini masuk jadi aktor, kayak kita nggak pernah tahu. Betul. Makanya aku terima aja apa yang aku ada sekarang. Masih kayak dikasih kerjaan, dikasih ini, and I just be grateful for it aja sih. Ada nggak keinginan kamu dalam hidup ini yang kamu belum tercapai dan you want Banyak to work pasti, for it? Ya pasti banyak. He's still young. Ya banyak sih, tapi kayak aku sekarang belajar untuk mengurang gitu. Karena if you set for something sometimes and you hope for it too much, nggak ada salahnya berharap. Tapi if Betul. you hope for it too much to work gitu, to happen, and it's out of your control, kayak apa, contoh gini kayak menang penghargaan atau apa gitu, itu kan kita nggak bisa kontrol. Betul. It's out of our hands. Dan kalau nggak tercapai, sakit sama diri sendiri. Iya, setuju. So aku sih living like what I can control, kayak ini buat fansku juga, masih kayak buat the one who follow me. I will try my best 110% in every project I give. Kayak setiap project aku punya, aku bakal coba sekeras mungkin untuk entertain the people, untuk entertain the people who follow me, Yeah. and also for me to push myself. Itu doang yang aku bisa kontrol. Because kalau aku masuk ke depan kayak pengen naik tiba-tiba boom segede apa, I can't say that. Iya Because benar. kalau aku bilang itu sekarang terus akhirnya nggak jadi, kan sedih aku sendiri. Sedih, benar, setuju. Jadi aku cuma pengen banget tuh, bener-bener pengen banget sekarang tuh, bener-bener fokus banget hal yang ada di depan muka aku. Susah loh. Iya, susah. Because dreaming is awesome kan. Iya. It's really nice. Betul. Tapi kayak bener-bener kayak to be in the moment itu bener Iya. kayak yang jarang. Apalagi zaman sekarang. Keluarga. Kamu kan cuma punya satu sister ya? Yes. Megan yang juga di dunia entertain. Dan aku melihatnya selalu kamu tuh dekat sekali dengan mama dan papa. Yes. How is your boundary sih with the family? Jujur kita family kita nggak ada boundariesnya. We are sometimes too open. Oh gitu? Yes. Jadi kayak enaknya keluarga kita ada trust yang sangat gede. Yang kayak ada beberapa keluarga yang ada fear who builds the thing. Yeah. Kalau kita trust, jadi kita nggak ada satu hal yang kita umpetin dari keluarga kita. Kayak contoh kita kemana, apa kayak dulu awal-awal pacaran, kayak mungkin ada beberapa orang pasti diem-diem kan. Kalau aku ngomong aja, aku lagi deket sama ini, gimana kalian menurut kalian, ketemuin sama keluarga. Sama Megan apalagi, Megan mah bukan hanya sibling tapi bener-bener kayak a best friend and also like sometimes a better half than me. Iya. Ya, maksudnya belahan sama my other side yang lebih baik. Kayak kalau aku lagi down, dia lagi masih muda tapi kayak karena dunia ini juga mungkin kali ya, dia sangat dewasa, sangat open. Mereka juga sangat supportive everything I do. Mereka selalu ngomong kayak gini, terserah kamu mau lakuin apaan, tapi yang penting kamu bahagia ngelakuinnya. That's something. So kamu sama Megan emang deket segitu deketnya? Segitu deketnya. Gimana enggak? Dulu kan aku tinggal, papaku koki, pindah-pindah tempat, setiap 4 Yes. tahun pindah. Dan di mana kita tinggal di hotel, maksudnya kayak orang pasti mikir kayak, oh hotel keren dong ini. Iya, tapi kan orang yang datang ke sana yang seumuran aku datang cuma untuk 3-4 hari pindah, 3-4 hari pindah. Dan teman So kamu cuman ya teman dia Megan? Megan doang. Itu doang. Sampai sekarang. Wah, dulu mah cekek-cekek kan, tapi sekarang karena jarang ketemu, dia kerja aku kerja, baru-baru setiap kali aku ada, aku kayak Ya, we grow old, kita more love lah over ya. there lah. Iya bener. Gitu lah. Terus plan ke depan, kira-kira apa? What's your plan? Kepengen apa sih ke depan? Dalam karir, dalam hidup? Aduh. Ya apa itu ya? masih bisa berubah, because Bisa, you're still pasti. young gitu kan. Jujur aku pengen, banyak sih. Aku pengen coba musik lagi. Itu pasti. Musik lagi. Maybe try musik again. Karena aku nulis
lagu baik banget soalnya, dan everybody else show udah selalu keluarin sayang. Tapi juga also pengen main film luar itu pastinya. Pengen main series sama MD. Coming soon. Coming soon. Dik lu langsung dijawab tuh coming soon. Dan ya yang aku pengen ke depannya sekarang bener-bener kayak what I want, bukan cita-cita ya. What I want is just ini semua just go back to normal aja sih. Oh itu iya, itu sih kita harus berdoa banget ya. Itu Walaupun satu hal yang we don't know, We kita never mungkin know. harus terima kenyataan dengan new normal ini. Iya, tapi ya berharap kita bisa premier lagi, Because you can't- bisa kumpul-kumpul lagi. kita kita nggak nyadar kayak betapa kayak wownya kayak lihat wajah orang aja kayak stranger gitu kadang-kadang kayak Gak kenal. kayak maksudnya ini teman ada kadang-kadang pakai masker kayak ini siapa nih orang kayak hal-hal kecil kayak gitu. Kan they say hi, kita bengong Jadi gitu. kayak, Siapa? "Hai!" Tapi dalam aku ini siapa? Bener. Terus akhirnya buka aku, oke. Itu aja sih yang aku pengen sekarang, mudah-mudahan kita bisa just all back to normal again supaya bioskop bisa balik lagi. Iya. Ini semua mesti kayak Ya it's kita still sama-sama hard. berdoa. Hope. Iya. Karena dunia entertain itu involve glamour. Involve It's entertainment. So. yes. Karena ini semua lagi nggak ada. I mean like you can show yourself, nggak ada panggung gitu Nggak loh untuk tampil. Aku aja thank God kita masih ada platform OTT gini. Yes. Tapi kayak imagine music yang Iya. dimana konser is actually ini atau Susah. orang-orang teater yang dimana harus ada people in front, nggak lewat layar doang, jadi kayak ya hopefully we go back to normal. Hopefully soon. That's why get vaccinated guys. Yes, harus vaksin. Betul. Supaya beres ya. Supaya beres. Oke. beres. Brian kan karir berapa tahun nih Brian? Selama mengejar karir 10. 10 tahun, ups Decade. and down with all the Oh, ya. sulit, susah, senang, sedih, nangis semua udah kamu rasakan. Thank God. Apa sih pesan-pesan untuk yang dengar kita nih? Ups and down pasti ada itu. Karena kan maksudnya orang lihat kamu mungkin, Brian Domani big star gitu-gitu. Tapi kan di balik itu nggak tahu how you struggle, how you berusaha dan bekerja keras to achieve itu kan. Orangnya kan cuma lihatnya di depan layar bahwa enak gitu kan. Siapa sih yang nggak bilang artis tuh enak-enak? Tapi kan do they know di Yeah. belakangnya kan. Nah, mungkin ada pesan-pesan untuk yang dengerin kita nih. Kayaknya buat ini general ya, mesti kayak Iya. ya itu bener sih, orang mikir artis enak, aktor enak ini. Ya tapi kerjanya 24 jam bisa keluarin emosi senang tiba-tiba sedih nangis kayak ya semua kerjaan ada gitu. Tapi kayak buat everyone, for me yang aku belajar banget sekarang tuh be grateful Yes. and Touch wood. bukan touch wood, selalu napak di tanah, stay humble. Oh iya, stay humble. Setuju. Stay humble. Wah, alasan buat sombong gampang, banyak banget kok. Kalau kita mau sombongin baik banget, tapi kayak the greatest achievement ever is like really if you can really stay humble. It's hard, it's really hard. Apalagi di dunia ini ya, Iya, iya. yang dimana people mengagungkan orang-orang tertentu. Iya, betul. Kayak to stay humble, karena di saat kalau kita udah nggak humble lagi, banyak hal yang terlewatkan. Be grateful and stay humble. That's it. Oke. Thank you for today. Thank you. Thank you so much for watching us pastinya. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment hari ini. Hello Story seru banget bersama Brian Domani. Thank you for having Thank me. you. Guys. Stay safe. Bye.